Di sisi siapa kita memiliki kedamaian yang sejati? Hanya dalam Yesus Kristus kita menemukan kedamaian yang sejati. Dalam cara hidup yang lama, Tuhan tidak mengatakan bahwa manusia memiliki kedamaian. Semua orang mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang memiliki kedamaian. Apa penyebab tidak adanya kedamaian? Hal itu sebab kita berdosa sehingga tidak ada kedamaian. Sehingga tidak ada sukacita. Saudara-saudara, coba perhatikan dan renungkan. Sejak saudara-saudara mendengar saudara Sibo berbicara tentang kebenaran, saat iman dalam hati terhadap Tuhan semakin kuat, bukankah di dalamnya terdapat kedamaian? Ada sukacita, dan hidup terus berubah. Sesungguhnya, kedamaian telah diperoleh sejak kita menerima sukacita. Kemudian, semakin kuat iman kita kepada Tuhan. Hubungan kita dengan Bapa Surgawi semakin baik, bukan? Dipenuhi dengan harapan yang indah untuk masa depan, itu nyata. Di dalam hati, kita merasa sangat bersukacita, mengetahui bahwa harapan akan masa depan itu nyata dan dapat dipercaya. Mendapatkan berkat yang melimpah. Setelah Kristus bangkit. Saat gerbang tidak terlihat. Dia berkata, semoga kamu damai. Semoga kalian damai. Dia selalu mengucapkan, semoga kalian damai. Tetapi dalam Kristus, sebelum mengorbankan nyawanya, Tuhan sangat jarang mengatakannya, bahkan belum pernah terdengar. Semoga kalian damai. Tetapi setelah dia mengorbankan nyawa dan bangkit kembali, dia berkata kepada para murid, semoga kalian damai. Karena dalam Tuhan kita memiliki kedamaian yang sejati. Kutukan itu telah digantung di kayu salib. Kedamaian dan kutukan bisa dibilang merupakan antonim. Yaitu, sebelum Tuhan menetapkan salib bagi kita. Kita adalah pendosa, karena dosa tidak memilih. Tetapi Tuhan telah menetapkan kutukan di kayu salib. Maka kita memperoleh kedamaian. Saat kita percaya kepada Tuhan, Tuhan tidak lagi menimpakan kemarahan kepada kita. Setelah Kristus mengorbankan nyawanya untuk kita, Tuhan tidak lagi menyalahkan kita. Segala dosa yang telah kita lakukan di masa lalu. Karena dalam Kristus, kita memperoleh kedamaian. Tuhan tidak lagi menumpahkan kemarahan. Tidak lagi menambahkan kemarahan kepada kita. Melainkan Kristus telah menanggung kemarahan bagi kita. Mari, kita membaca apa yang dikatakan tentang Kristus. Tentang semoga kalian damai. Dalam Yohanes 14, Kristus berkata, Aku memberikan kedamaianku kepadamu. Aku memberikan kedamaianku kepadamu. Kedamaian yang kukaruniakan kepadamu. Tidak seperti kedamaian yang diberikan oleh dunia. Jangan bersedih di dalam hatimu. Janganlah takut. Kalian telah mendengar aku berkata kepada kalian. Aku pergi, tapi juga akan kembali mengambil kamu dan membawa kamu kepada Bapa. Jika kalian mengasihi aku, kalian akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa. Karena Bapa lebih besar dari aku. Sekarang hal itu belum terjadi. Aku memberitahukan kepada kalian, supaya ketika hal itu terjadi, kalian dapat percaya. Sekarang kita memiliki begitu banyak waktu untuk berbicara dengan kalian. Yakni, ketika hal itu terjadi, para murid percaya. Dengan percaya kepada Tuhan, kedamaian pun ada. Jadi, hal apa yang terjadi? Saat Tuhan mengorbankan nyawanya dan bangkit kembali. Ketika semua hal ini terjadi, Tuhan telah mengorbankan nyawanya dan bangkit kembali. Apakah para murid percaya bahwa di dalam Tuhan terdapat kedamaian? Maka mereka sepenuhnya percaya. Setelah Tuhan mengorbankan nyawanya dan bangkit kembali, apakah para murid percaya bahwa Yesus adalah Dia yang memberikan kedamaian? Yesus adalah Dia yang memberikan kedamaian kepada kita, yaitu Anak Allah yang memberikan berkat. Pada saat itu, para murid pun akan percaya. Jadi, saat hal itu belum terjadi, aku telah memberitahu kalian terlebih dahulu. Ketika hal itu terjadi, kalian lalu dapat percaya. Meskipun Tuhan berkata, aku akan pergi, tetapi, itu akan segera datang. Tetapi para murid sangat cemas. Tidak sepenuhnya memahami artinya. Tetapi, setelah mengetahuinya, mungkin mereka akan menghadapi sesuatu yang penting. Benar, niatnya tidak baik. Bagaimana jika langsung mengatakannya kepada mereka? Kemudian, agak menggunakan perumpamaan. Dia tidak berkata, aku akan segera disalibkan. Tetapi, tenanglah, kalian. Setelah pagi hari ini, aku akan disalibkan. Kemudian, pada hari ketiga, aku bangkit. Kalian, percayalah. Dia tidak berkata secara langsung seperti itu, melainkan berbicara dengan sedikit tersirat. Karena itu, para murid pun merasa cemas. Pada waktu itu, Tuhan berkata kepada para murid hal-hal tersebut. Ya, lalu kita berkata kepada Tuhan, beri damai sejahtera kepada kami. Ketika membaca Alkitab, seringkali, di dalam kitab suci perjanjian baru yang ditulis oleh para murid, dikatakan begini. Semoga damai sejahtera dari Allah dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kalian. Artinya, damai itu datang dari Allah dan Tuhan. Lalu, jika orang yang berbuat dosa, dan mereka yang menanggung dosa, apakah Allah akan memberikan damai kepada mereka? Tidak, hanya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang mendapatkan damai sejahtera dari Allah. Jadi, damai yang dimaksud adalah pengampunan yang sempurna dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan menjadikan diri sebagai orang yang memiliki hati yang tulus, mereka mendapatkan damai sejahtera. Tak disangka, kita tidak hanya memperoleh damai, tetapi juga sukacita.
mendapatkan harapan indah untuk masa depan, serta memperoleh panggilan sebagai anak, mendapatkan berbagai berkat, yang semuanya didapatkan dalam Tuhan Yesus Kristus.